Iya, ada satu lagi yang belum dibully kayaknya Kang Andrew ya. Belum dibully hari ini. Andrew. Kalau Kang Andrew ini apa namanya tadi padamnya Kanjeng. Madam ya. Padam. Ini serius. Serius? Iya. 08 suara. Enggak juga. Telepon apa nomor? Ini di konten YouTube apa bisnis Wikipedia ya. Komunikasi. Tadi sebagai kameramen. Jadi kameramen saya. Oh, nomor rekening. Apa sih sebagai apa? Praktisi. Oh praktisi juga. Sebenarnya kan apa namanya di konten yang ini emang saya bentuknya sebagai kameramen gitu. Cuman ya berhubung Kanjeng Putri juga seorang praktisi, dia apa namanya bikin branding image itu sebagai seorang praktisi gitu ya. Jadi kalau cewek kan biasanya lebih menjual gitu kan, kalau apalagi seorang praktisi yang jarang dilakukan sama kebiasaan perempuan kayak gitu kan. Sekarang sudah terjual? Apanya? Udah Ya. Aduh. Dari konten itu sendiri apa sih yang di temanya apa saja yang dijual, apa yang diangkat? Yang diangkat untuk yang sudah baru cuma ini apa mengungkap mitos saja sebenarnya. Mengungkap mitos tentang suatu mengklarifikasi. Diungkap dulu. Setelah ketemu kebenarannya baru klarifikasi kayak gitu. Riset. Assalamualaikum Ki. Dari itu sendiri Kang Andrew. Apa saja sih Cana seueur toko. Seperti contohnya apa? Aya Seperti rekening. Rekening. Contohnya pas lagi kita di ini ya. Apa yang namanya itu? Di Taman Maluku. Di Taman Maluku itu kan banyak rumor yang katanya bahwa itu sering orang yang melihat sosok pastor siapa gitu lupa namanya kan ya. Ya, yang pastor. Ya, pastor siapa gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata bukan gitu. Setelah ditelusuri ternyata bukan. Ternyata ada satu makhluk yang apa ya? Berwujud seperti dia gitu. Ada yang menyerupai ya seperti itu. Kan sebenarnya kasihan juga kan pemuka agama kayak gitu kan. Serasa tidak mungkin ya kan? Ya, tidak mungkin gitu. Serasa tidak mungkin ya. Pas dilihat ternyata setelah dibedah gitu, ternyata waktu pertama kali datang kebetulan waktu itu bisa lihat gitu ya. Kebetulan waktu itu bisa lihat. Kebetulan. Gitu ya kan lihat. Ini bawahnya suka merendah. Kebetulan ya. Waktu pertama kali datang sosok pastor. Pastor ya. Akhirnya setelah lama-lama mungkin yang tadi kayak bahasan yang energi yang dikunci itu mungkin ya. Terkena gesekan, bentuk aslinya baru ketahuan gitu. Seperti apa Kang aslinya Kang? Kalau pengalaman saya yang kemarin seperti apa ya? Makhluk kayak kalau zaman dulu ada film Swamp Thing tuh. Oh iya. Ya seperti itu. Kemarin juga. Ya seperti gitu. Jadi warnanya hijau, berlumut gitu lah. Berlumut ya. Ya gitu. Jadi pengen nonton film ya. Film ya dia. Berlumut ya. Berlumut ya. Seperti itu menjamu gitu ya. Itu ada rasa yang tercium nggak Kang? Ya ada. Ada rasanya. Berhubung dia mungkin ya habitat ya. Dia habitatnya sukanya ada kolam tuh di situ. Kolam ya. Ada kolam. Jadi agak-agak bau amis gitu. Bau amis ya. Dan kalau misalnya ada reaksi fisik, biasanya kita kalau kena paparan energinya suka gatal. Gatal. Ya. Gatal. Gitu. Keren ya. Itu bisa berkomunikasi nggak dengan makhluk itu? Kadang-kadang kalau makhluknya binatang nggak bisa biasanya. Tapi gimana ngomong? Muang gitu ya. Mengetahuinya, jadi yang menyerupai pastor itu makhluk semacam itu gitu ya? Iya, semacam kayak gitu.
kayak yang di film Swamp Thing dulu lah. Kalau di Itu jenis jin ya. Ya jin. Kalau menurut kita mungkin di keyakinan muslim jin. jin. Kalau bahasa filmnya mah gerandong gitu. Kayak gerandong gitu ya. Oh Teh Putri kalau udah bilang hoka langsung auranya mencar. Ketawanya, ih gemes. Senyumnya ada. Jangan senyum Teh Putri, marah aja. Bangun aja bangun. aja. Biar nggak terngiang-ngiang Ya ya. padahal udah kacamata hitam saya. Takutnya nanti nggak bisa tidur malam bahaya. Berarti rasanya itu harumnya itu terciumnya amis ya, gitu ya. Iya, karena emang tergantung karakter makhluknya apa sih gitu kan ya. Biasanya setiap makhluk tuh punya karakter sendiri-sendiri gitu. Jadi dari baunya atau kerasanya seperti apa ke kitanya kayak gitu, punya karakter masing-masing gitu. Itu Kang Andrew kalau misalkan kita explore saat itu kita diperlihatkan oleh Allah sosok gitu ya. Apa sampai mengikuti atau sampai terbawa mimpi itu pernah gitu kan? Waktu awal-awal ya Ada ya? ada sampai apa ya kalau kata orang-orang tuh ketempelan gitu kan. Ketempelan gitu ya, ketempelan. Pernah kayak gitu. Ikut ke rumah itu. Ikut ke rumah juga sampai ngeganggu kondisi di rumah juga pernah. Oh sampai gitu. Sampai ya? gitu pernah. Apakah si makhluk itunya jatuh cinta sama Kayaknya sih. jadi nempel aja tuh Jadi di rumah. antara jatuh cinta atau emang dia galau di satu tempat pengen main gitu kan tahu. Bosan di tempat itu ya katanya ya. Bosan aja di situ. Ya kalau dibilang jatuh cinta itu kan global ya, makanya Ya, global. suka atau nyaman gitu kan. Iya. Nggak usah negatif ininya ya. Apa namanya? Sejak kapan Kang Edu punya kelebihan seperti ini? Bisa. Kalau menyadarinya mah mungkin waktu lagi SMA kali ya. SMA. Karena saya waktu lagi SMA punya pengalaman unik. Saya nggak mau pacaran. Oh. Kenapa? Kenapa? Sayang Karena setiap banget. orang yang saya lihat itu kelihatannya cuma organnya aja, nggak ada kulitnya. Oh. Kita punya pacar, kalau mau ada cewek juga, zombie pikirannya kayak gitu. Padahal kata kita mah cantik gitu ya. Jadi tembus pandang. Ya, pokoknya organnya aja, Organnya. nggak ada kulitnya gitu. Itu SMA ya? Waktu SMA ya. Sekarang udah gimana Kang? Sekarang masih gitu enggak? Tadi itu ngecas tuh. Sekarang mah by niat aja kalau mau kayak gitu bisa gitu. Bisa ya? Oh, ngecas ya. Oh, Serem. iya. Kelebihannya juga serem ya. Dari sadarnya baru SMA gitu ya. Iya, menyadarinya. Menyadarinya. Terus pengalaman apa lagi itu gara-gara seperti itu. Jadi kalau itu kan seperti energi ya. Ya. Kalau kita bisa dimanfaatkan positifnya seperti apa gitu kan Andrew memanfaatkan kelebihan itu di dalam hidup. Banyak sih. Jadi kan kembali lagi ke waktu lagi pertama kali udah menyadari, tahap awal emang langsung belajar energi. Iya. Jadi kan kalau langsung belajar definisinya energi itu apa sih, Cen? Apa tuh? Di sini, menurut pengetahuan saya ya, Iya. si energi itu kan apa ya? Kalau secara fisika gitu ya, Kata Kang Endro aja lah, Kang Kang Endro Endro aja. aja. Pokoknya mah sesuatu yang yang bisa bergerak secara fundamental gitu ya. Bergerak, bisa dibentuk, Bisa dibentuk. ya. Tapi tidak bisa dimusnahkan gitu. Nah dari kata-kata bisa dibentuk itu diulik lah ceritanya, coba ini kalau dibikin kayak gini bisa nggak sih gitu, dibikin kayak gini bisa nggak sih seperti itu gitu. Eksperimen aja. Eksperimen ya. Jadi kalau berbicara energi menurut beliau, definisi beliau, kita ciptakan aja yang baik-baik ya. Baik-baik ya. Putri jatuh cinta kan ngebentuk ya. Bentuk. Orang ngebentuk itu udah nggak bisa dimusnahkan, oke? Iya. Seperti itu, bisa jadi seperti itu ya. Itu Tetap ada. Kang Prod, lihatnya ke sini dong, ke sana. Jangan lihat ke sana. Ini beliau sedang Apa yang dilihat sama Kang Fuad ini? Pasti beliau manusia ya. kacau kan. Manusia jenis apa dulu? Pasti ini perempuan ya pasti. Belum tentu. Coba lihat dulu. Naona. Bahaya ya, Kang ya. Iya, Kalau bahaya. energi kita sudah bisa bentuk, terus kita niatnya tidak baik, bahaya. Oh bahaya banget karena Bahaya. kembali lagi kan tidak terbatas oleh ruang dan Waktu. ya kayak gitu. Terus di dunia seperti ini gitu ya, kalau yang apa dibilangnya supernatural gitu ya bilangnya,
kan apa yang kamu pikirkan itu pasti bisa terjadi. Nah itu. Law apa sih namanya sih bahasa zaman now tuh? Law Apa sih? of attraction. Wah, Wah, Law of attraction ya. Law of attraction. Slow. apa tadi kan? Apa? Law of attraction law A. Waduh. Law Nanti minta ketemu attraction. minggu depan ya. Ya. Saya keturutan aja. Kalau sekarang aja dulu attraction. Saya mau bully. Asal siap. Dibully. Asal siap. Kalau menurut Putri ini Kang Andrew ini laki-laki apa perempuan? Menurut laki-laki Laki-laki. Ah, coba buktikan. Pertanyaan nanti aja teh. Kalau saya kan cowok sejati udah buktinya 4. Buktinya 4. Saya 2. Dua. Saya 2. Oh berarti laki-laki benar. benar Udah Putri, ketemu udah ganteng nikah juga lagi. Ganteng Belum, berarti harus saya buktikan dulu. Maksudnya tes kejiwaan, psikologis, gitu. Fisiologi, dites dulu. Dites. Eh, Ah, ini negatif aja saya mau dites. Oh di sini mah positif Positif ya. thinking. Nggak ada yang negatif. Ah, Jadi harus dites juga bukan berarti dites menguji atau gimana ya. Jadi dikenalkan. Ini gara-gara teh olah ini. Ampun. Pengalaman eksplor nih. Ya. Ya, ada yang menyeramkan nggak? Udah serem nggak serem ya? Paling menyeramkan di Paling mana? menyeramkan di mana gitu? Di mana? Di Yang menurut Kak Hendro mana ya? banyak teuing gitu. Di daerah Bandung ya, berada. Paling serem aja Yang di seru Hendro. aja yang Justru yang paling seru mah pas waktu lagi iseng sih, bukan explore. Hmm. Jadi kalau lagi explore di Gua Jepang. di gua Oh, Jepang. ya. Di Dago. Dago ya? Ya. Dago Pakar. Di Gua Jepang. Karena apa ya, di situ kalau ngomongin explore kan tentang makhluknya apa gitu ya. Hmm. Nah, yang waktu saya rasakan di sana bukan jin lah kayak gitu di sana gitu. Apa tuh? Apa ya bahasanya? Arwah gitu. Oh, arwah. Oh. Itu mit ya. Arwah ya. Arwah gitu. Arwah gitu ya. Ya, jadi arwah ya, kalau apa ya? Kayak yang kekunci di situ, belum ke tempatnya gitu lah. Makaraya apa? Marakayangan gitu. Ini susah ngobrol. Marakayangan. Maaf, saya makannya udah keju ya. Marakayangan Marakayangan. atau apa kalau bahasa ini Jerman sebelah selatan itu Apa ya? ngaririwaan. Ngaririwaan. bayangan Tersesat gitu ya, belum tahu pulang gitu ya. Gentayangan. Gentayangan. Dan itu energinya unik banget gitu. Unik banget ya? Unik banget energinya. Salah satunya Gitu. gimana? Unik tuh. Jadi kayak kalau pengalaman saya di arwah ya, Oh, kalau pengalaman. ketemu gitu ya, ketemu. Jadi kayak kalau misalnya sudah mendekat, kayak kulkas dibuka, cedet, kayak freon gitu rasanya. Jadi kayak dinginnya tuh gitu lah, aneh gitu kan. Susah diceritain ya, susah ya. Jadi udah apa ya, ciri khasnya kayak gitu kalau ke sensor ke sayanya gitu ya. Dingin gitu ya. Dingin banget. Nyelecep. Kayak ini aja freezer dibuka gitu, freezer dibuka, nah rasanya kayak gitu. Itu memberikan kode-kode atau ucap atau kata-kata enggak kita gitu arwahnya Ada. mengatakan apa gitu, minta tolong atau gimana misalnya. Pada dasarnya mah minta tolong, gitu, minta tolong, ya. minta tolong. Tapi berhubung gimana ya? Nggak tahu gimana cara nolongnya gitu. Atau bahasa ininya minta disempurnakan di Indonesia ya, Ya. bahasanya ya. Minta disempurnakan. Saya pengen pulang katanya. Pulang ke olangan gitu. Jadi paling ininya apa namanya? Paling kita cuma mendoakan aja gitu. Kalau yang ketemu emang kayak gitu. Tapi emang itu sensasinya emang beda banget ya, energinya gitu. Beda banget ya. Iya, beda banget. Ada kejadian-kejadian yang unik ke teman-teman gitu ada yang merasuk atau gimana? Ya. Kalau itu memang disiapkan untuk merasuk. Oh, memang merasuk. Oh, memang sengaja disiapkan mediatornya ya. Mediator. Iya, untuk merasuk. Dan mediatornya ada di tengah-tengah kita ya. Iya. Emang kadang-kadang kalau apa ya bahasanya itu, kalau misalnya cuma jalan-jalan aja gitu kan, kadang-kadang orang nggak percaya gitu kan. Iya. Padahal kalau di dunia supra itu kan mirip aja kayak angin, gimana mau ngebetikin angin gitu kan. Betul, betul. Gimana rupanya angin? Gimana rupanya angin gitu kan. Kayak angin aja ya gitu ya. Makanya ya itu salah satu trik entertainnya, ada mediumisasi Iya, kayak iya, gitu. ada mediator. Mediator. Iya. Kali-kali Jimi Hendrix atau masukin. Dan tetap gak bisa main gitar. Kacau Tetap betul. gak bisa main gitar. Nanti saya pengen punya cita-cita itu ini Hendro sama Teh Putri nih. Jimi Hendrix
Elvis Presley, siapa lagi ya? Sama Stevie Ray Vaughan. Nah, jadi langsung bikin live gitu ya. Kayaknya keren ini. Sampai tembus mancanegara kayaknya ini. Like list apa? Subscribernya gitu ya. Itu bakal melebihi dari jutaan ya. Subscriber bahasa Jerman. Susah sih kalau di pengalaman mah apa ya? Karena itu kan bentuknya arwah gitu ya. Arwah, ya. Mungkin udah tenang gitu ya. Udah tenang ya. Udah tenang. Kayaknya kemungkinan besar agak susah gitu. Ingatannya gimana gitu ya. Harus arwah-arwah tertentu gitu yang gentayangan yang belum sempurna gitu. Nggak bisa bilang kayak gitu juga ya, soalnya masalah sempurna nggak sempurna mah nggak tahu. Ya. Jadi yang masih berkeliaran lah di sini ibaratnya kayak gitu. Itu bisa gitu. Kalau itu Putri itu kemarin sampai apa dimasukin arwah bakung itu gimana? Apa Bang? Siluman kodok gitu ya. Kodok itu maksudnya siluman kodok itu gimana bisa masuk? Sebenarnya mau nguak sisi lain dari tempat itu. Gitu. Katanya di sana ramenya ini, katanya gitu kan. Ramenya ini. Perasaan mah enggak kata dia. Mitologi masyarakatnya sudah seperti itu kita Ya, buat. mitosnya itu gitu. Tapi ternyata yang lebih eksisnya tuh si kodok ini loh gitu. Si kodok yang lebih eksisnya. Yang lebih Tapi kan keren ya. Biasa kan harimau, Iya. air maung gitu ya. Sekarang mah kodok gitu ya. Langka-langka loh, jarang loh. Iya. Jarang. Pada umumnya kan Harimau rata-rata di Jawa Barat. Ada media. Harimau. Oh. Konsepnya harimau. Coba kalau di London kan Dracula gitu. Dracula, ya. Dracula. Berarti kan karakter energi dari makhluk itu mengikuti mitologi masyarakat yang berkembang. Betul. Berkembang ya. Jadi si energinya membentuk karakter apa yang kita pikirkan, kita bayangkan. Contohnya yang waktu kemarin diceritakan itu, ketika kita diminta eksplor ke daerah Garut, katanya ada cewek gantung diri karena hamil besar. Masyarakat setempat meyakininya kan menjadi kuntilanak ya. Iya, betul. Di Indonesia ini jadi kuntilanak. Dan betul, orang-orang yang tidak belajar sama sekali, masyarakat bisa melihat sosok kuntilanak. Terus lagi kopi ada kuntilanak dari orang yang meninggal tersebut. Padahal kalau di nalar kan orang itu tidak belajar ilmu apapun. Iya. Sedangkan orang yang belajar aja mending bisa lihat cahaya juga, sudah Betul. bersyukur gitu ya. Betul. Sudah bersyukur. Nah, ini orang yang awam. Nah, ini kan harus kita kaji ya, mungkin ya Kang Endo ya, kita kaji. Kalau mungkin versi saya mungkin bahwa beliau-beliau ini sedang disihir, disihir oleh sosok yang namanya makhluk jin. Contohnya ketika kita takut dengan sosok kuntilanak, nah ketakutan ini diambil oleh kalangan jin yang mampu dalam dunia energi itu sendiri ya, karena tidak semua kalangan Manipulasi jin ya. tidak semua kalangan jin pun kalangan jin tidak semuanya mampu. Tapi ada beberapa karakter seperti di kalangan manusia ya, dia mampu membentuk karakter energi. Ketika banyak orang merasa takut atau seseorang merasa takut dengan sosok kuntilanak, penamaan kuntilanak, jin ini merekayasa energi tersebut, dimasukkan ke alam bawah sadar, seperti dibuat proyeksi, dimasukkan dalam alam bawah sadarnya, dan seolah-olah dia melihat gitu. Dan dia sedang disihir gitu. Sedang disihir, kalau menurut saya mah sedang disihir masuk dalam bawah sadarnya. Makanya sebenarnya energi jin ini teknologinya sangat luar biasa. Iya. Saya bicara teknologi ya. Kayak beberapa langkah ke depan gitu. Iya. Kuantum ya. Iya. Ya. Ini kita kan kalau bahasa sebelum pikirnya mistis. Tapi kalau kita mau kaji sebenarnya ini teknologi sebenarnya. Teknologi. Apakah walau alam mungkin 100 tahun kemudian ini akan menjadi energinya bisa menjadi teknologi. Rusia sudah kembangkan ya kan? Iya. Rusia dengan contohnya gini gitu. Iya. Seorang prajurit di tentara ya di Rusia itu dia bisa mendeteksi kedalaman di laut. Contohnya dia melemparkan benda, seorang yang sukses melemparkan benda sesuatu, terus dia disuruh harus melihat benda apa yang ada di bawah ini. Tujuannya untuk mengaktifkan bom nantinya. Dia bisa menggerakkan benda jadi jarak jauh. Berarti kan permainannya energi yang dibentuk untuk dipadatkan. Ketika energi sudah dipadatkan, maka dia bisa bergerak. Serap juga orang sana, tapi tidak berbicaranya tidak karena mistik atau klinik gitu, tapi bicara teknologi ya. Teknologi bahasanya ini apa? Telekinesis. Telekinesis. Nah, sayang sekali pemahaman di kita itu selalu magic gitu ya, selalu magic ya. Nah, mungkin dengan seperti Teh Putri, Kang Andrew ini yang masih strong, muda-muda ini kayaknya bisa dirubah paradigma tersebut ya kan ya. Betul, karena emang beda, mistis dengan horor itu beda. Iya. Gitu. Tapi
Tapi ya di kalangan kita mah anger gitu ya kan bahasa gitu gitu aja. Balik di kadinya nya. Ya mungkin dimaklum Kang Hendro belum muncul benar. Nanti diperjelas nih Teh Putri yang memperjelasnya. Dia memperjelasnya. Kalau buat Teh Putri sendiri ini ketika menjadi mediator gitu ya, yang tiba-tiba muncul yang masuk itu siluman kodok. Itu sadar tidak terus apa yang dirasakan Teh Putri ketika siluman kodok itu merasuki atau masuk ke dalam tubuh Teh Putri. Kalau yang waktu siluman kodok itu sebenarnya maksudnya bukan ke aku ya. Jadi itu posisinya ada mediator lagi. Oh iya. Jadi bukan Bukan Teteh yang dimasukinya. di situ hanya sebagai Teteh yang memasukkannya gitu. Teteh yang memasukkannya. Iya. Oh. Kenapa nggak saya masukin ya? apa ya? Itu yang berdua sama kakak tuh, sama Lisa itu jadi mediator. Oh iya, kalau di situ aku jadi mediator. Itu gimana itu? Itu prosesnya sih gimana ya? Ya sama kayak mediumisasi yang lainnya aja gitu, cuma narik makhluknya terus apa pemasukan energinya kan ke badan kita. Tapi kok di situ aku posisinya biasanya kalau jadi mediator tuh udah di los aja gitu, jadi ketika sadar tuh emang nggak ingat. Aku nggak ingat ya. Nggak ingat berarti ya. Jadi Teh Putri sedang hilang ingatan. Hilang Saat itu kesadaran, ya. hilang kesadaran. Teh Putri jadi ingat Batagor itu. Lapar. Jadi lapar. Batagor ini tuh. Ya, mediumisasi dengan Batagor. Ini Trawangan tingkat tinggi. Batagornya di sana di alun-alun. Ya, Jauh. lapar nih. Ketika sadar menjadi putri lagi gitu ya. Itu Ya pasti ya. sakit nggak badan? Putra. Capek enggak? Misalkan badan kita pegel atau misalkan sakit, Capek. ada seperti itu atau biasa-biasa saja setelahnya? Teh? Suka pegel sih. Pegel ya? Oh, iya. Kalau saya pijitin. Lemes atau gimana? Lemes. Mesti nyari awak lah. Ya pegel aja gitu sakit. Iya. Sakit gitu ya? Lemes ya, lemes. Ada tukang pijit di sini. Ah. Saya Rumah Promosi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir di RKS Madya FM. Ya, kami dulu ada Kak Kanjeng Putri, ada Ki Heri juga, Bunda Heni yang cantik jelita, getar, membahana, ya, Kulicak Kulino, ada yang Sekalian sarang lamuir gitu. Terima kasih Kang Yogi juga Duprod ya, dan Kang Ivan Raspati, kameramen RKS Madya FM. Akhirnya saya yang bertugas dan kru RKS Madya FM mohon undur diri, mohon pamit dengan semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala